Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship Your holy name. Shalom adik-adik. Hai, selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini Minggu 21 Juni 2020 kita ibadah bersama ya via online. Selamat pagi adik-adik, shalom. Ada Kak Sila di sini dan di sini juga ada Kak Ervina. Nah, ibadah kita hari ini, minggu ini temanya adalah apa Kak temanya minggu ini? Anak bijak. Wah, siapa yang anak bijak? Coba nih, kakak mau tes yang di rumah. Yang anak bijak kita tes suaranya kali ya kak, kita tes semangatnya ya. Boleh Kak. Coba, ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita. Kita anggap denger lah ya kak, Iya. kedengeran nih suaranya, sukacitanya nyampe ke Kita sini. anggap lagi di rumah itu Lagi udah di rumah. teriak-teriak ya Benar, Kak ya. Kak. Udah Lagi menggelegar semangat. suaranya. Betul. Nah, untuk memulai ibadah kita hari ini Kak, sebelumnya siapkan hati pikiran, kita mau buka dengan saat teduh terlebih dahulu. Nanti dilanjutkan dengan menyanyikan lagu tersebut, ya Kak? Iya. Oke, adik-adik mari kita mau memulai ibadah, mari kita siapkan diri kita, hati kita bersaat teduh sejenak. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Amin. Adik-adik, mari kita bersama-sama mengangkat lagu pujian ini dengan rasa syukur kita. Bapa, ku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Nah adik-adik kita sudah saat teduh, kita sudah menyambut Tuhan Yesus datang di hati kita. Siap dong hari ini untuk beribadah melayani Tuhan Yesus. Siap ya? Siap, semua siap ya? Kita akan angkat satu lagu pujian lagi Kak. Tangannya di samping kanan kiri nih Kak, siapin badannya kita mau nyanyi lagu. Semuanya bergerak. Betul. Jadi yang lagi duduk di rumah, ayo bangkit berdiri. Berdiri Kita semua. mau memuji nama Tuhan dengan sukacita. Betul Kak, kita nyanyi lagu Happy ya ya ya, Happy ye ye ye. Siap Bang? Ayo kita mulai.
di pinggang. Kiri dulu. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi Kak, kita ulang. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Mana-mana Tuhan panggil, Tuhan panggil. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja buat Tuhan, saya kerja buat Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan Yesus. Saya kerja buat Tuhan, saya kerja buat Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja buat Tuhan, saya kerja buat Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan Yesus. Saya kerja buat Tuhan, saya kerja buat Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Nah, Kasila, tadi kita sudah memuji nama Tuhan Betul, dengan Kak. semangatnya. Yes. Sekarang kita mau membaca Dasa Titah. Adik-adik, sesuai dengan tema minggu ini, anak bijak. Titah yang akan kita bacakan adalah titah kelima. Dalam bahasa Simalungun akan kakak pimpin. Titah kelima. Maningon pasangapanmu do nama torasmu ase martuaho. Anjahadokaho manggolu banitano nabinerehon nebata hubam. Dan dalam bahasa Indonesia seperti biasa kita bersama-sama ya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita tutup dengan doa, ya Tuhan bantulah kami dalam menjalankan titahmu. Amin. Amin. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Ayo Yuk, adik-adik, siapin persembahannya. dipersiapkan persembahannya. Diangkat tangannya setinggi-tingginya. Yo yang belum angkat tangan, ayo diangkat tangannya. Kita ucapkan bersama-sama. Hubere doon, hubani harajaoni naibata. Amin. Mari kita bersama-sama mengangkat satu pujian. Betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu
Nah, adik-adik tadi kita sudah mengumpulkan persembahan ya. Iya. Sekarang kita mau masuk firman Tuhan nih Kak. Nah sebelumnya ayo ambil Alkitabnya, pokoknya semuanya harus sudah siap di mejanya masing-masing. Siapkan Alkitab, siapkan hati, pikiran terutama kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita nyanyikan satu pujian, bacalah Alkitab. Ikutin gerakan kakaknya ya. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Ayo dong adik-adik semangat yuk. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik sekolah minggu kelas besar GKP Pamulang, firman Tuhan bagi kita minggu ini kita diberikan tema tentang anak bijak. Dan kita tadi sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang mengatakan baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Nah, kalau Abang Pendeta tanya sama kalian, mau nggak jadi orang bijak? Pasti kita semua menjawab mau. Nah, firman Tuhan ini mengatakan baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Jadi kalau kalian mau menjadi orang bijak, kalian harus mau mendengar, kalian harus mau menambah ilmu. Sehingga setelah kita mendengar, kita belajar untuk menambah ilmu, maka kita akan mendapatkan pengetahuan. Ini yang sering terjadi di tengah kita, apalagi sekarang ini. Kita paling malas untuk mendengar, apalagi mendengar perkataan orang tua. Contohnya ketika lagi asik main handphone, datang mama atau bapak manggil, kita nggak dengar. Padahal mungkin ada yang perlu, mungkin ada yang penting. Nah, oleh karena itu firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita bahwa orang yang mau mendengar, maka itulah orang-orang yang mau ingin menambah pengetahuan. Nah, mungkin kita banyak mendengar, kita suka mendengar, semua yang baik, yang tidak baik kita dengar. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita memisahkan antara mendengar yang baik dengan mendengar yang tidak baik? Nah, semua itu bisa kita lakukan selama kita senang untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Jadi ketika kita mendengar, kalian mendengar pengajaran di sekolah, kalian mendengar perkataan orang tua, kalian tahu sesuatu. Dan ketika kalian tahu sesuatu itu, maka dikatakan dalam kalimat yang berikutnya, orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Ketika kita tahu sesuatu, kita mengerti sesuatu itu, dan kita boleh menjadikan sesuatu itu menjadi bahan pertimbangan untuk kita lakukan atau tidak kita lakukan. Firman Tuhan mengatakan, mari mendengar. Nah, kalau kalian tadi sudah membaca, mendengar hukum Tuhan,
Hukum Tuhan yang kelima, hormati orang tuamu. Di situ juga Tuhan minta kepada kita, kepada kalian, untuk mau mendengar orang tua sebagai salah satu bentuk menghormati orang tua. Jadi sekali lagi, kalau di sekolah misalnya kita melihat ada angka 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, kalau kita tidak mendengar apa yang dikatakan guru, 1 tambah 1 sama dengan 2, bagaimana kita tahu bahwa 1 tambah 1 adalah 2? Nah, jadi ketika kita mendengar, kita tahu. Nah, kita tahu 1 tambah 1 sama dengan 2. Lalu ketika kita melihat angka 1 dan tambah 1 di tempat yang lain, kita jadi tahu bahwa hasilnya adalah 2. Itulah salah satu kegunaan untuk mendengar. Bahwa dengan mendengar, kita boleh menambah pengetahuan. Dengan mendengar, kita boleh belajar untuk mengerti. Sekali lagi, kadang-kadang ini, nggak tahu nih gimana kalian di rumah. Kadang-kadang perkataan orang tua itu terkalahkan, kalah perkataan orang tua itu dengan permainan kalian. Lagi asik main game, lagi asik nonton YouTube, lagi asik menghabiskan waktu. Lalu tiba-tiba orang tua memanggil, kita tidak peduli. Padahal belum tentu orang tua marah. Siapa tahu dia mau ngasih makanan, siapa tahu dia mau ngasih kue enak, atau siapa tahu dia mau ajak jalan-jalan. Tapi karena kita tidak mendengar, maka kita tidak tahu apa tujuan dari orang tua itu. Nah, inilah hanya firman Tuhan kali ini mengajak kalian adik-adik sekolah minggu, khususnya adik-adik sekolah minggu kelas besar, untuk mau mendengar. Karena tadi abang pendeta tanya, mau nggak jadi orang bijak? Pasti kalian bilang mau. Kalau kalian mau jadi orang bijak, belajar untuk mendengar. Dan orang bijak itu dia punya keseriusan dalam belajar. Makanya firman Tuhan katakan menambah ilmu. Jadi walaupun kita mungkin atau kalian saat ini kan mungkin lagi istilahnya sekarang itu ya, school from home begitu ya, belajar dari rumah, pagi-pagi ada guru masuk dalam Zoom begitu kan. Orang bijak adalah orang yang mau menambah ilmu. Jadi kalau kalian mau jadi orang bijak, maka jangan jadikan proses belajar yang ada sekarang itu sebagai suatu beban. Jangan, tapi jadikan itu sebagai jalanku untuk menambah ilmu. Sekarang ini begitu caranya kita belajar, lewat tablet, lewat handphone, lewat komputer dan segala macamnya. Tapi jangan jadikan itu terbeban. Walaupun mungkin banyak yang cerita katanya sekarang PR-nya tambah banyak, tugasnya banyak. Semua itu untuk menambah ilmu kita. Tapi kita orang bijak. Kalian mau jadi orang bijak kan? Nah, lalu bagian berikutnya dikatakan orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Jadi orang bijak itu, adik-adik, ketika dia mau melakukan sesuatu, dia sudah memikirkan kira-kira apa untungnya ya, kira-kira bagus gak ya, kira-kira ini bisa menyakiti aku gak ya. Jadi orang bijak dia punya pertimbangan untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau kalian mau menjadi orang bijak, pertama kita mau mendengar. Mendengar siapa? Mendengar setiap orang, mendengar firman Tuhan. Lalu yang berikutnya, kita mau untuk menambah ilmu. Itu bisa kita dapat melalui pelajaran, melalui baca buku, dan melalui mungkin bisa kita cari di YouTube atau di bagian lain. Tapi yang menjadi pertanyaan saya buat adik-adik saat ini, siapa di antara kalian yang setiap hari ada punya waktu untuk baca buku? Ini dia. Kita pengen jadi orang bijak. Ya, Pendeta, saya suka
baca buku. Nah ini dia, bagaimana kita bisa menambah ilmu kalau kita tidak mau membaca? Dan kalau kita tidak menambah ilmu, bagaimana kita punya bahan pertimbangan sebelum melakukan sesuatu? Jadi sekali lagi firman Tuhan mau mengajarkan sederhana. Buka telinga kalian, belajar untuk mendengar. Kalian akan tahu mana informasi-informasi baru. Lalu orang bijak senang untuk menambah ilmu, senang dia belajar, bukan terbeban, bukan merasa kayaknya ngerjain, bukan merasa kayaknya, waduh nih mengurangi jam main kami, begitu. Jangan. Orang bijak mau mendengar, suka menambah ilmu, dan yang terakhir adalah dia tahu mempertimbangkan sebelum dia melakukan. Jadi sebelum kalian melakukan apapun dalam aktivitas setiap hari, coba pikirkan dulu, apakah ini baik untukku? Ini bagus nggak ya? Ini menyakiti aku atau bagaimana? Dengan demikian, ketika kita tahu yang mau kita lakukan itu baik untuk kita, maka lakukanlah. Tapi ketika kita tahu yang mau kita lakukan itu tidak baik nantinya untuk kita, jangan lakukan itu. Jadi firman Tuhan sekali lagi mengatakan, kalau kamu mau jadi orang bijak, belajar untuk mendengar, senang untuk belajar, dan juga yang terakhir, mempertimbangkan apa yang mau kalian lakukan. Jadi itulah inti dari firman Tuhan. Tema kita menjadi anak bijak. Kita semualah akan menjadi anak bijak ketika kita berdoa pada Tuhan, ketika kita rajin baca Alkitab, ketika kita aktif, kita ikut dalam kegiatan-kegiatan gereja. Semua itu untuk memberikan sesuatu yang baik buat kita. Jadi jangan pernah tutup telingamu untuk perkataan-perkataan yang baik. Dengar orang tua, dengar firman Tuhan, semua itu akan menjadikan kita anak-anak yang bijak. Amin. Baiklah adik-adik, sekarang kita kembali lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, kami boleh mendengar firman Tuhan, kami boleh belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun kami, Tuhan membimbing kami. Apalagi saat-saat seperti sekarang ini Tuhan, kami harus sekolah dari rumah, kami harus semakin banyak belajar dari rumah, kami belum boleh bertemu dengan teman-teman sekolah kami. Tuhan, ajarkan kami agar kami tetap dengan senang, bahagia untuk melakukan semuanya. Karena kami yakin dan percaya semua itu boleh terjadi untuk kebaikan kami. Kami serahkan juga Tuhan orang tua kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati mereka, berikan kesehatan kepada mereka, lindungi mereka ya Tuhan, baik dalam pekerjaan maupun di dalam pergaulan. Inilah doa kami Bapa, anak-anak Tuhan yang semakin rindu untuk merasakan kebaikan Tuhan. Jadikan kami ya Bapa, anak-anak yang bijak di tengah-tengah keluarga kami, di sekolah kami, di tempat kami bermain, dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan yang senantiasa menjaga kami. Inilah doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan,
mari kita bernyanyi bersama-sama satu lagu pujian, Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Gerakannya samain ya dengan kakak-kakak ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita angkat kembali lagu ini. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang saatnya kita kembali berdoa. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah pemilik segenap kehidupan, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian, dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anugerah Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita sudah selesai ya Kak. Ya, Kasila cepet banget sih. Iya nih, kita juga pengennya lebih lama sama adik-adik. Kasila diulangin dong. Ya tinggal pencet replay. Oh gitu ya, gitu ya. Oke. Tapi nanti kita bakal ketemu lagi kok minggu depan Kak. Oh, Kita ketemu akan ya ibadah, lagi ya? Ibadah lagi tapi tetap nih ketemunya via Zoom, Oke, aplikasi Zoom. iya. Jadi kita akan ketemu lagi nanti minggu depan adik-adik. Untuk minggu ini ibadahnya sudah sampai di sini dulu. Selamat hari Minggu adik-adik dimanapun Selamat hari berada. Minggu. Di rumah tetap selamat hari Minggu, tetap sukacita ya Kak. Oke, Kakak kita punya salam ya Kak? Iya Salam nih, ya? kita punya salam buat sampai adik-adik jumpa di lagi rumah. ya. Siap. 1, 2, 3.
Jaga Jaga kesehatan kesehatan, dan sampai jumpa. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never